Kembali dengan saya Papi Sylvester di channel saya. Apa kabar semuanya? Bagi teman-teman setia yang selalu menunggu dan menonton video-video di channel saya, di program saya. Saya mohon maaf juga karena sudah berapa minggu atau beberapa hari ini saya sudah tidak buat video, tapi kali ini saya buat ya. Tapi jangan lupa terus like, share dan subscribe channel saya supaya teman-teman semua dapat mendukung perkembangan channel YouTube saya, dan juga supaya saya tetap semangat untuk memberikan informasi tentang IPDN dan channel-channel lainnya. Oke, nah teman-teman, malam ini saya bersama salah seorang peraja yang sangat luar biasa. Nah, dia ini baru masuk tahun 2019, jadi muda peraja angkatan 30. Nah, ini dia nih. Nah, dia ini dari Papua ya, Dek? Iya. Nah, oke. Jadi adek ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua. Ya, khususnya teman-teman di luar sana yang ingin mendaftar IPDN di tahun 2020 ini. Nah, ini dia sangat menjadi inspirasi, bahkan bagi saya juga. Saya secara pribadi sangat terinspirasi dari adek ini karena dia bisa masuk IPDN dengan usaha-usaha dari kemampuan diri sendiri. Ya. Nah, coba kita mau dengar langsung dari adek ini. Dia mau perkenalkan dirinya dulu. Coba dari mana, Dek? Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Lek Metelenggen, asal pendaftaran Provinsi Papua, Kabupaten Puncak Jaya. Puncak Jaya. Izin Pak. Puncak Jaya itu di Provinsi Papua ya? Izin Pak. Oke. Nah, terus ini kita penasaran nih, pasti teman-teman penasaran kan? Kenapa saya bilang dia menjadi inspirasi kan? Nah, adek ini kenapa belum menjadi inspirasi? Karena dia ini merantau dari SD, seperti itu deh. Izin Pak. Nah, jadi dia itu sudah merantau, meninggalkan rumah, ya, meninggalkan papa mama dari SD kelas 1 ya. Izin Pak. Nah, kau ceritakan dulu nih, biar supaya teman-teman semua tuh bisa terinspirasi juga dari kisah hidup kamu, karena kisah hidupnya ini sangat luar biasa. Izin Pak. Jadi saya semenjak mau pergi sekolah di om saya meninggalkan orang tua. Omnya di mana tuh? Di kota Puncak Jaya. Kota Puncak Jaya, Pak. Nah, kampung kamu dari mana? Dari itu di dekat Jauh. Kabupaten Lanijaya di distrik Wana Barat. Jauh dari Puncak Jaya. Kota. Butuhkan waktu untuk sampai di Puncak Jaya itu 3 hari 3 malam baru sampai. 3 hari 3 malam. Izin, Pak. Nah, itu transportasi dari kau punya kampung ke kota Puncak Jaya itu apa kalian bisa pakai? Itu jalan kaki, Pak. Jalan kaki. Izin, Pak. 3 hari 3 malam luar Izin, biasa. Jadi kamu sampai dari Lanijaya, kampung kamu kan? Izin, Pak. Jalan kaki itu apa? Jalannya bagus tidak tuh? Ini, Pak, jalan di hutan, Pak. Jadi Hutan. Izin, Pak. Luar biasa. Jalan hutan baru luar biasa. Saya tidak sanggup kalau begitu, tapi luar biasa. Ya. Jadi kamu jalan 3 hari 3 malam untuk sampai di rumah Om di kota Puncak Jaya, Pak. Puncak Jaya. Jadi aku merantau dulu teh, jadi jalan kaki. Dulu jalan tuh diantar keluarga atau bagaimana? Diantar sama ibu, Pak. Oh, mama antar. Iya, Pak. Baru abis itu mama taruh ade di ke titip di Om untuk sekolah gitu SD ya. Tahun berapa itu SD? Tahun 2008, Pak. 28. Oke, jadi 28 lah itu di tahun itulah ade mulai merantau ya. Iya, Pak. Jadi mama sudah tinggalkan, mama antar mama pulang ke kampung sudah. Habis antar tinggal sama om, terus mama pulang balik ke daerah ke Nah, kayak kampung. dari Jaya. Mama jalan kaki lagi 3 hari 3 malam itu. Iya, Luar biasa. Nah, mulai itulah ade langsung tinggal di rumah Om. Sama om. Sekolah di situ SD sudah ya. Iya, Pak. SMP di situ juga di kota itu juga SMP Iya, Pak. SMA. Sampai SMA, Pak. Nah, ini menarik nih teman-teman semua. Jadi ada ini luar biasa pengalaman hidupnya dia. Ya, mungkin bagi teman-teman yang mendengar cerita ini mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi saya mau bilang kalau ini luar biasa. Ya, dia punya perjuangan sampai dengan detik ini sampai jadi peraja IPDN itu luar biasa. Ya, mungkin teman-teman yang hidup di kota seperti ini mungkin merasa ya sekolah, bahkan kayak sekolahnya jarak 100 meter rumah aja mungkin diantar papa dan mama pakai mobil mungkin kan. Tapi luar biasa ada ini, dia mau pergi merantau mau cari ilmu dari kampung ke kota aja jalan kaki loh 3 hari 3 malam gitu deh ya. Izin, Pak. Luar biasa. Nggak demi masa depan ya tentunya. Nah, terus ada sampai SMA kan ditinggal di rumah Om gitu. Iya. Nah, di rentang waktu dari SD sampai SMA tuh ada sudah pulang berapa kali ke kampung untuk jenguk papa mama begitu ada libur. Untuk 1 tahun pun sekali, Pak. 1 tahun sekali. Iya. Karena jauh jarak di jalan kaki lagi gitu ya. Izin, Pak. 1 tahun sekali. Libur-libur apa itu? 1 tahun sekali. Libur Natal, Pak. Natal ya, lihat mama ya. Izin, Pak. Nah,
Terus abis itu, nah ini penasaran nih. Jadi ada masuk tahun kemarin kayak jadi praja IPDN tuh, ada tahu IPDN tentang IPDN dari mana informasi? Jadi di kabupaten tuh setelah pulang sekolah sering bantu di kepala distrik, Pak. Oh, kepala distrik. Jadi ada pulang sekolah sih suka bantu-bantu di situ, di kantor camat, kepala distrik tuh. Juga di rumahnya, Pak. Rumah itu kantor Jadi Pak Cam. sambil sekolah belah-belah kayu. Oh, bantu-bantu, cari-cari uang begitu ya, bantu kerja begitu. Luar biasa. Sensor kayu dia mau bikin rumah, baru bantu belah sensor kayu. Nah, jadi ini kepala distrik ini dari Purna Praja bukan? Izin, Pak. Oh, di nama siapa? Kakak siapa? Izin, Pak. Kakak Jiki Telenggen, Pak. Izin, Pak. Oh, jadi kakak ini yang kasih tahu ada tentang IPDN begitu. Izin, Pak. Nah, kenapa ada yang tertarik mau sekolah di IPDN ini? Izin, Pak. Karena kakak tuh cerita bahwa masuk di IPDN tidak tanpa biaya Gratis begitu dari ya? orang tua, izin, Pak. Jadi dibantu biaya dari pemerintah, terus bisa lulus langsung bisa kerja, Pak. Jadi saya tertarik untuk masuk IPDN, Pak. Izin, Pak. Oke, luar biasa. Jadi motivasi itu karena dia tahu sekolah di IPDN itu gratis begitu ya. Izin, Pak. Tapi ada yang percaya kalau masuk di IPDN itu gratis. Percaya, Pak. Terus setelah itu langsung om yang bantu adik itu daftar. Izin, Pak. Jadi dengar ada pendaftaran di BKD, langsung mendaftar, ikut verifikasi, terus lolos, terus berangkat ke Jayapura lagi tes TKD apa kesehatan, psikologi semua di Jayapura. Jayapura dan lulus ya. Dan lulus, Pak. Akhirnya terus Tetap sampai pantuhir di sini. ikut pantuhir sini. Alhamdulillah lulus juga, Pak. Puji Tuhan lulus. Dan sampai sekarang jadi Sekarang hari ini ya, malam ini ya, Izin, Pak. luar biasa teman-teman. Jadi dia kerja bantu-bantu ya, cari uang jajan begitu kah atau gimana? Pak. Jadi sambil sekolah, setelah pulang sekolah itu Bantu-bantu itu. bantu sensor kayu, Pak. Oh, Jadi bantu sisir kayu. jadi sensor kayu untuk bangun rumah, Pak. Oh, bangun rumah. Oh, saya pikir mau cari uang jajan. Oke. Nah, terus waktu kau di sana itu mama dan bapak sering kasih kirim uang jajan tidak? Ini, Pak, kalau mama dengan bapak belum pernah, Pak. Belum pernah sampai saat saya kan juga tidak pernah. Luar biasa. Luar biasa. Kau harus menjadi inspirasi banyak orang. Ya. Oke, itu teman-teman. Jadi adik ini sampai malam ini sampai ini luar biasa dia menjadi inspirasi. Terus jadi waktu itu mau berangkat ke sini juga orang tua tidak tahu berangkat waktu ada yang lulus dari Jayapura itu terus mau datang pantuir sini orang tua tidak tahu juga ya. Ini, Pak, saya lulus SMA kemarin 2019, orang tua belum tahu, Pak. Belum tahu juga. Jadi masuk IPDN ke sini juga orang tua belum tahu. Belum tahu, Pak. Itu teman-teman luar biasa. Jadi sampai saat ini tuh belum tahu orang tua belum tahu kalau ada yang sudah jadi praja IPDN. Izin, Pak. Om tapi om sudah tahu tuh. Kalau Om sudah tahu, Pak. Baru om tidak kasih info ke bapak mama. Ini, Pak, itu harus kalau ada orang yang ke kampung Oh baru bisa kasih begitu. info. Jadi kalau di sana tidak belum ada listrik kah di kampung? Belum ada, Pak. Belum ada listrik ya di Lanijaya belum ada listrik. Ini, Pak. Dan kalau di Lanijaya ada, tapi di distrik Kujawa itu belum ada. Oh distrik ada distrik namanya apa? Distrik apa? Distrik Warna Barat, Pak. Warna Barat. Nah mudah-mudahan di vlog ini mungkin pemerintah bisa mendengar dan mudah-mudahan ya tahun ini kita doakan mudah-mudahan pemerintah mendengar jadi di ada pun distrik bisa listrik masuk ya. Izin, Pak. Amin. Nah, distrik apa namanya? Distrik Warna Barat, Pak. Nah, distrik Warna Barat Kabupaten Lanijaya, Pak. Lanijaya. Itu di kampung apa? itu di kampung saya, Pak. Oh, kampung ada kampung Kalau apa namanya? Tadi. Distrik Warna Barat, kampung Wamuru, Pak. Izin. Oh, itu belum ada listrik ya. Iya, Pak. Sudah tahun berapa tidak ada listrik itu? Sudah memang dari dulu. Dari dulu, luar sekarang, biasa. sampai Mudah-mudahan lah ya, Iya. tahun ini bisa masuk tuh. Jadi bapak dan mama berarti bapak dan mama ada HP di sana tidak? Izin, Pak. Kalau HP belum ada, Pak. Belum ada, berarti betul. Jadi kalau om mau kasih kabar mesti titip pesan buat orang. Izin, Pak. Yang orang misalnya ke kampung begitu ya. Izin, Pak. Jadi berarti bapak dan mama belum tahu ada sudah di Praja. Izin, Pak. Di kampung itu juga tidak ada sinyal, Pak. Oh, sinyal tidak ada juga. Distrik tidak ada, sinyal tidak ada. Izin, Pak. Luar biasa. Tapi dengan itu ada bisa punya semangat untuk bisa di Praja IPDN ya. Izin, Pak. Bisa sekolah, bisa merantau ya. Izin, Pak. Luar biasa. Ini motivasi buat teman-teman semua yang hidup enak di kota, listrik ada, ya fasilitas ada, internet ada, tapi malas untuk bersekolah, ya kan? Izin, Pak. Itu ini luar biasa. Dia bisa punya semangat dengan keterbatasan yang ada, dia bisa semangat untuk merantau untuk bersekolah dan bahkan sampai malam ini jadi Praja IPDN. Jadi waktu ada lulus di Praja, dilantik sama Pak Menteri itu, terus orang tua tidak datang kan? Izin, Pak. Orang Om tua tidak. tidak datang juga. Izin, Pak. Tidak datang. Jadi ada sendiri ya. Izin, Pak. Jadi kemarin pas pelantikan itu kakak senior yang pasang dek. Pasang dek ke senior, mereka ke sini orang lihat ya. Izin, Pak. Luar biasa. Itu ya. Terus waktu libur Natal tuh ada tidak pulang. Izin, Pak, tidak pulang, Pak. Ya tidak pulang. Jadi
nginep di luar saja atau di sama senior ya. izin Pak. Terus sampai hari ini. Nah terus ini yang luar biasanya gini, adik ini karena dia punya keterbatasan keuangan. Nah dia HP kamu deh, HP kamu deh. Izin Pak. Ada. Coba nih. Dia punya HP ini, teman-teman. Teman-teman tahu HP ini dari mana? Ternyata karena Praja IPDN itu setiap bulan selalu dapat uang saku, betul nggak? Izin Pak. Dari negara. Uang saku berapa? Izin Pak 250 Pak. 250.000. Jadi dari uang saku lah terbantu karena dia tidak pernah dapat kiriman dari orang tua juga tidak tahu dia jadi Praja IPDN. Jadi dari HP ini dia bisa memilih HP ini dari uang saku tiap bulan 250.000. Dia nabungnya beli HP ini, luar biasa. Kita yang mampu, orang tua bisa belikan mungkin HP yang bagus dan mahal, kita makan nggak bersyukur, ya kan? Ada ini luar biasa. Jadi dia tuh di IPDN ini karena kita Praja itu kan kasih makan 3 kali sehari kan, makan gratis negara. Jadi di sini dia hanya mengharapkan makan dari lembaga dan uang saku untuk membelikan kebutuhan pribadi dia, bahkan HP ini luar biasa deh. Bangga tidak jadi Praja IPDN? Izin Pak, bangga Pak. Bangga ya. Nah, apa pesan buat teman-teman kamu yang mau masuk tahun ini? Izin Pak, untuk muda Praja angkatan 31 yang mau daftar tahun ini ya? Izin Pak, yang mau mendaftar tahun ini Pak, izin menyampaikan untuk yang mendaftar tahun ini jangan patah semangat. Yang masuk di IPDN ini bukan yang berarti orang yang mampu atau harus orang punya yang uang, gitu ya? harus punya uang, tapi kalau dengan punya semangat, dengan kemauan yang tinggi pasti bisa masuk. Luar biasa. Jadi ikuti saja alur yang Tentukan gitu ya? Okay. Dari lembaga, mengikuti tes apa yang bisa menjadi tantangan. Jangan menganggap itu semua bisa bermain dengan uang dalam, tapi dengan semangat pasti bisa. Pasti bisa. Nah itu teman-teman ya. Jadi ingat, ini contoh yang luar biasa. Adik ini berjuang. Bayangkan dia harus merantau, ya tinggal di HP-nya. Oke. Harus merantau, ya. Bayangkan dengan kisah hidupnya ini. Jujur kisah hidup adik ini menginspirasi saya juga. Saya sangat terinspirasi. Dan saya yakin teman-teman yang nonton juga seperti itu. Nah bagi teman-teman yang nonton, bahkan yang masuk Praja tahun ini, adik ini bisa. Saya yakin pasti kalian bisa. Mereka pasti bisa juga kan? Ya. Jadi ingat pesan adik ini tadi apa? Yang penting punya semangat, ya kan? Punya kemauan, gitu kan? Itu pasti bisa. Tidak perlu harus punya uang yang banyak, tidak perlu harus anak pejabat. Nah, jadi untuk masuk IPDN tidak perlu kamu tuh harus anak pejabat atau maaf ya, bukan menyindir harus anak pejabat, tapi intinya punya latar belakang keluarga yang harus berada, ya kan? Itu sedikit cerita kisah dari adik kita ini yang sangat menginspirasi kita semua. Ya, jadi ingat pesan adik kita ini tadi, untuk kita mendapat apa yang kita inginkan, kita butuh perjuangan. Ya, jadi setiap orang itu perlu punya mimpi yang besar, tapi untuk mendapat mimpi yang besar itu tidak instan. Kita butuh pengorbanan dan perjuangan. Ya kan, ada seperti adik kita ini, dia butuh perjuangan. Ya, dan tentunya juga tadi pesan adik ini jangan lupa semangat, ya kan? Semangat belajar. Yang paling terakhir jangan lupa berdoa. Itu yang paling kunci utama, ya kan ada? Itu karena Tuhan yang menentukan kita, ya kan? Itu oke. Teman-teman yang setia di channel saya, jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara like, share, and subscribe supaya saya terus bersemangat untuk memberikan informasi terbaik dari IPDN. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.